Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, alhamdulillah ya, semuanya sehat, semangat. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran. Alangkah lebih baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu supaya lebih hikmat dan dilanjutkan pada pembiasaan membaca Al-Quran seperti yang biasa kita lakukan. Sudah siap? Siap. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Pimpin doa. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wal adiyati dobha. Sadaqallahul azim. Gimana hadir semua ini? Hadir. Nah, untuk selanjutnya kita kemarin sudah belajar tentang apa kemarin? Tentang menulis hasil laporan, hasil pengamatan. Nah, untuk sekarang akan belajar tentang apa? Tentang pelajaran bahasa Indonesia. Materinya bab baru ya, bab 4. Tentang jeda supaya lebih semangat, menambah rasa cinta kita kepada tanah air. Mari kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silakan semuanya boleh berdiri. Satu nusa, satu bangsa. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ada yang sudah tahu belum apa itu teks eksplanasi? Tentang apa isinya? Tentang fenomena alam. Contohnya apa? Banjir. Apa lagi? Selain fenomena alam, fenomena sosial, kecelakaan, demo, betul ya. Coba dulu, Ibu bilang ke depan, berarti tangannya ke depan ya. Ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah. Oke, hafal ya. Siap, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dengarkan suara Ibu, jangan gerakan Ibu ya. Kesini lihatnya supaya adil. Ini Lala sini. Nanti kan lihat sambil lihat Ibu. Oke, siap. Ke atas, ke bawah, ke bawah, ke depan, ke bawah, ke atas, ke bawah. Bagus. Tepuk tangan dulu. Ini ada satu poster. Terlihat semuanya? Ini kelompok ini terlihat? Oke. Apa yang kalian lihat tadi ini? Sebuah poster. Poster, setelah melihat poster ini, bagaimana perasaan kalian? Merasa sedih. Kenapa sedih? Karena tercemar. Betul ya. Nah, kemudian setelah melihat poster ini merasa sedih karena dilihat di sini bumi kita tercemar, iklimnya rusak. Nah, kira-kira kalian mau mengikuti tujuan dari pembelajaran hari ini bukan hanya kita belajar. Yang pertama supaya kalian kenali tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam krisis iklim di Indonesia dan di dunia. Yang kedua, peserta didik kalian mampu berdiskusi tentang aksi-aksi yang disajikan di teks eksplanasi. Nanti kalian pemecahan masalahnya seperti apa, yang harus kalian lakukan apa ya. Yang terakhir tentang membuat rangkuman dari teks eksplanasi. Ini ada satu video tentang masalah yang dialami oleh bumi kita. Perhatikan. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun.
Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, pembunuhan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk menarik gas dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Ibu, ini ada contoh teks eksplanasi berkenaan dengan krisis iklim yang terjadi di Indonesia. Di sana ada judulnya tentang mengenal krisis iklim. Dibaca cukup 3 menit saja. Ya, ini ada satu video tentang teks eksplanasi. Perhatikan, apa sih itu teks eksplanasi? Apa ciri-cirinya? Bagaimana strukturnya? Perhatikan ya. Ini kita akan belajar 4 jeda untuk iklim. Topik A dengan materi teks eksplanasi. Penguatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial secara logis dan sistematis. Teks Boleh ditulis, boleh, silakan. Kalau yang penting boleh ditulis. Pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana suatu fenomena terjadi. Strukturnya apa saja dalam teks eksplanasi? Ada judul, coba lihat teksnya. Ada judulnya tidak? Lihat. Ada apa judulnya? Mengenal krisis iklim. Nah, ini, yang disebut pernyataan umum ini di sini. Di sana lebih ke pengertian biasanya, atau tentang apa yang terjadinya fenomena ini. Ada tentang apa ini? Metamorfosis. Sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Nah, udah paham, bagus ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Ada 3 jenis LKPD di sini. Kelompoknya dinyalakan. Belum nyala. LKPD yang kedua. Nih. Oh, ini nih. Ini LKPD yang terakhir. Kalau tidak paham, tanyakan ya. Ini ada di sini. Oh, ini lebih. Ini punya siapa nih? Ini teh ibunya. Bukan kita bikin naon? Kalau nggak salah. Nah, betul. Masuk Chrome. So, di sini coba tulis KBBI. Tulislah. Ini pegang bagian nulis berarti. Silakan Lala yang searchingnya, bagi tugas. Boleh Lala pindah ke situ biar itu bisa lihat. Gimana? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 membacakan hasil dari kelompok 3 hasil dari diskusi kami. Aksi nyata yang bisa dilakukan untuk menghentikan krisis iklim di rumah, menghemat energi listrik, matikan lampu, TV, komputer, dan peralatan elektronik lainnya saat tidak digunakan. Di sekolah, program 3M,
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai atau botol minuman plastik, kantong plastik. Gunakan kembali barang-barang yang masih layak dipakai. Menggunakan transportasi ramah lingkungan. Jika jalan rumah ke sekolah tidak terlalu jauh, biasakan berjalan kaki atau bersepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan umum. Contoh, krisis iklim adalah perubahan pola cuaca yang jangka panjang yang mengaruhi seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu dan es gunung dan kenaikan permukaan air laut. 2. Deret penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Krisis iklim adalah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia karena adanya perubahan iklim. Benar. Suhu rata-rata bumi meningkat karena gas rumah kaca yang terjebak di atmosfer. Benar. Bagus ya, setiap kelompok sudah aktif berdiskusi, sudah terlibat. Tadi kirain masih banyak, masih ada, ternyata sudah selesai ya. Terus kalian juga sudah mampu menemukan atau memecahkan setiap soal yang ada di LKPD dengan baik. Semangat! Semangat! Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Kelompok yang pertama tadi Ibu melihat tepat sekali. Setiap tindakan yang dilakukan yang pertama di rumah untuk mencegah terjadinya krisis iklim. Sudah selesai? Kasih nama, jangan lupa kasih nama. Untuk merilekskan supaya kalian lebih bahagia, gimana kalau kita bernyanyi dulu? Pegang erat-erat. Oke, udah, stop. Tepuk tangan dulu. Bagaimana bahagia? Ibu mau menyampaikan dulu kesimpulannya. Dari awal sampai akhir kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Yang pertama tadi tentang pengertiannya bahwa teks eksplanasi ini berhubungan dengan suatu fenomena alam atau sosial. Terus strukturnya tadi ada pernyataan umum, ada deret penjelas, dan terakhir penutup. Terakhir tentang rangkuman. Kalian untuk membuat rangkuman silahkan ditandai yang penting-pentingnya, dirangkum dalam satu teks yang lebih singkat. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kalimat kata sinonim dan antonim. Sinonim itu persamaan kata dan antonim itu lawan kata. Terima kasih kalian anak-anak yang luar biasa. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibawa teksnya supaya buat belajar di rumah.